mereka melaksanakan ritual itu diadakan secara nyata di alam kita manusia, supaya tidak lagi berupa gangguan penyakit atau apa terhadap mereka itu yang berupa najar-najar para keluarga pada dahulu kala itu terdapat musibah. Para leluhur itu selalu mengikuti kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Najar yang telah dikabulkan adalah hutang budi pada leluhur yang harus dibayar. Bukan dengan harta, tapi dengan ritual yang telah berlangsung turun-temurun. Inilah Aruh Adat Buntang, upacara adat sakral suku Dayak. Sebuah perjalanan kearifan lokal yang menantang arus modernisasi. Desa Hawai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Sebuah daerah di ujung utara Provinsi Kalimantan Selatan, dikenal dengan alamnya yang indah, serta masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur. Di wilayah ini, kehidupan masyarakat tidak hanya diwarnai oleh kemajuan zaman, tetapi juga oleh semangat untuk menjaga warisan adat yang telah turun-temurun. Salah satu tradisi penting yang hingga kini terus dilestarikan adalah Aruh Adat Buntang, yaitu upacara adat suku Dayak Deah yang penuh makna dan nilai-nilai spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gupen, Jabatan Kepala Adat Dayak Balangan Halong, Desa Aniungan. Saya sebagai Kepala Adat Halong menjelaskan apa itu tradisi budaya Aruh Adat Buntang. Yaitu Aruh Adat Buntang adalah aruh adat besar suku Dayak Tabalong. Yang kedua, Aruh Adat Buntang itu adalah tradisi budaya yang dilaksanakan setiap tahun oleh suku Dayak Deah ataupun Dayak Tabalong, yang mana terbagi beberapa bidang. Pertama yang disebut buntang tahun, itu buntang yang sifatnya menyambut pesta panen. Ada lagi yang namanya buntang hajat atau buntang sambat, itu buntang yang sifatnya masyarakat adat itu membayar hutang janji atau ucapannya terhadap para leluhur. Dan yang ketiga namanya buntang timbuk, itu buntang yang sifatnya membatur kepada para leluhur mereka yang sudah meninggal. Kebetulan saat ini ada acara Aruh Adat Buntang yang terletak di Desa Hawai, Kecamatan Halong. Itu mereka melaksanakan Aruh Adat Buntang hajat yang berupa najar-najar para keluarga pada dahulu kala itu terdapat musibah, entah itu sakit atau entah itu sesuatu lain hal. Maka setelah terkabul, mereka melaksanakan ritual itu diadakan secara nyata di alam kita manusia, supaya tidak lagi berupa gangguan penyakit atau apa terhadap mereka itu tidak berulang lagi. Dan terbukti mereka melaksanakan itu ada sifat terkabul atau kesembuhan kepada keluarga itu. Jadi buntang ini adalah namanya buntang hajat atau najar. Nah, artinya kenapa Aruh Adat Buntang itu masuk ke wilayah suku Dayak Halong atau Balangan, itu berawal dari masyarakat suku Dayak Tabalong berkeluarga dengan orang suku Dayak Halong, sehingga di dalam hubungan keluarga itu namanya angunan para leluhur itu, istilahnya itu melihat mereka sudah hidup sejahtera, ekonominya sudah mapan, maka secara tidak langsung para leluhur itu selalu mengikuti kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Halo pemirsa, saya Parina. Saat ini saya berada di Desa Hawai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, tempat berlangsungnya Aruh Adat Buntang. Tradisi ini menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat atas terpenuhinya hajat yang sebelumnya telah bernajar. Pada hari pertama, seluruh masyarakat mulai mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tradisi Aruh Buntang.
Setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi, mereka melanjutkan dengan menyiapkan berbagai hiasan seperti janur dan ornamen khas yang menjadi bagian dari tradisi ini. Tahap ini disebut Itarawen atau Batatah Janur. Sebelum memasuki hari Itarawen, diadakan tarian adat yang disebut Balian Bawu sebagai prosesi penyambutan menuju hari pertama pelaksanaan. Acara tari Balian Bawu. Beliannya itu terdiri dari 4-5 orang. Laki-laki bahkan ada perempuan belian itu. Nah, di dalam mantra belian menurut pendapat kita secara umum, belian itu menyampaikan kepada roh para leluhur, kepada angunan itu, bahwa ini secara penyampaian itu, ritual ini dilaksanakan dalam keadaan bahasanya lagi mentahnya. Beras lagi mentahnya, belum ada dibentuk sesajian. Hewan, kerbau, kambing atau apa masih dalam keadaan hidup, dalam kandung hayat, kandung darah bahasanya. Jadi menyampaikan kepada para leluhur yang berkaitan dengan yang penerima-penerima berita daripada penyampaian ritual buntang itu, mereka dikabari bahwa ini lagi mentahnya. Nanti kalau sudah pemotongan, maka di situ ada lagi balian menyampaikan ini sudah masak. Itu. Jadi kan ada dua posisi, yang sifatnya lagi mentah itu tetap disampaikan, tapi mereka menerima sesajen itu dalam bentuk mentah. Tapi setelah masak itu mereka sudah menerima dalam keadaan yang sudah matang, masak atau apa sesajen itu sudah final di situ. Setelah prosesi Batatah Janur selesai, pada hari yang sama dilanjutkan dengan tahapan dalam aruh adat buntang yang disebut mamali atau dikenal juga dengan istilah mongket nayo. Pada tahap ini dilakukan pengambilan simbol adat yang disebut kepala karing sebagai bagian dari rangkaian ritual berikutnya. Tambah lagi selanjutnya habis Batatah Janur, hari itu juga di aruh adat buntang itu namanya mamali atau mongket nayo. Mengambil kepala karing yang istilahnya menurut mereka itu adalah kepala para leluhur mereka yang sifatnya mengandung kekuatan keramat. Maka itu dijemput mereka, dinaikkan ke dalam balai. Itu dikelilingi nanti oleh para belian, oleh orang nari-nari, maka itu di tengah-tengah posisinya. Di balik setiap tradisi, selalu ada simbol yang menyimpan cerita masa lalu. Dalam aruh buntang, simbol itu dikenal sebagai kepala karing, bukan sekedar benda, melainkan representasi kekuatan, sejarah, dan perjalanan panjang masyarakat Dayak dalam menjaga jati diri. Kenapa mereka menggunakan kepala karing? Yang pada zaman dahulu kala itu ada yang sifatnya bahasanya menganyau. Menganyau itu dari salah satu benua orang sakti itu seolah-olah beradu kesaktiannya. Maka siapa yang kalah, kepalanya itu akan dibawa menjadi tempat puja saji mereka yang menang. Kekuatan daripada kepala itu, maka itu akan memberi suatu kekuatan kepada generasi dalam segi kehidupan atau tekad atau apa itu. Orang Dayak itu menyadari ada hukum dari negara atau apa bahwa itu melanggar HAM atau hak asasi manusia, mereka istilahnya bertahan sifatnya menggunakan kepala karing, disebut kepala karing yang sudah lama sekian ratus tahun itu, maka itulah yang menjadi persembahan simbol. Habis hari pertama itu sudah naik mongket nayo, pada malamnya akan diadakan tari-tarian gintur atau tarian adat yang secara massal atau secara umum. Hari keduanya tetap tari-tarian itu, terus lagi ke hari ketiga mereka akan mengadakan ritual sidang adat mantir. Artinya seluruh undangan yang ada mereka undang itu, maka mantir berhadir membawa undangan yang berupa surat ataupun besi. Maka pada malam itu mereka akan sidang adat, menyerahkan aruh pekerjaan buntang kepada para mantir itu untuk melaksanakan pekerjaan itu, baik yang di dalam balai ataupun di luar balai. Sifatnya kita masak-masak ataupun mengerjakan ritual-ritual itu adalah
sidang adatnya dan ditentukan tentang pasal-pasal hukum adat. Jikalau ada pelanggaran di dalam aruh buntang itu, maka mereka akan menetapkan yang namanya baban. Nah, baban di dalam buntang itu adalah berjumlah 12 real, 8 untuk laki-laki, 4 untuk perempuan. Jikalau ada masyarakat yang melakukan hal-hal pelanggaran di dalam aruh itu, maka mereka akan dikenakan sanksi adat. Betatah janur, mongket nayo, tarian gintur, sidang adat mantir, merupakan bentuk peneguhan nilai adat yang penuh makna. Kita memasuki rangkaian hari kelima, yang mana pada hari ini dilakukan pemotongan hewan. Hari yang kelima, pada siang hari ini mereka akan melaksanakan pemotongan hewan. Baik itu ayam, ataupun itu kambing, ataupun itu kerbau. Maka hari itu para undangan dimanapun dari manapun mereka datang, maka hari itu mereka bergotong royong bekerja sama untuk memasak hewan-hewan tersebut. Nah pemirsa, yang ada di belakang saya ini adalah proses akan dilakukan pemotongan kerbau. Yuk kita lihat. Penyediaan korban itu pasti bervariasi, tidak harus 2 ekor atau 1 ekor, bahkan ada yang lebih. Misalnya ayamnya menyembelih 3 pikul, kambingnya misalnya 3 ekor, kerbaunya misalnya 2 ekor, sesuai kemampuan si pelaksana aruh. Kalau misalnya mampu menyembelih lebih daripada 2-3 ekor, bisa lebih banyak lagi undangan itu. Istilahnya kan yang namanya buntang itu tergantung najar si kelompok. Kalau dia mampu beli kambing aja kada membeli kerbau. Tapi ujarnya kalau saya mampu atau saya beli kerbau atau kambing atau apa, cuma yang fokus sesajen itu udah ayam dan kambing itu. Ayam dan kambing menjadi simbol utama sesajen. Sementara kerbau lebih banyak disajikan sebagai hidangan untuk kebersamaan. Namun, pada akhirnya yang terpenting bukanlah jumlahnya, melainkan keikhlasan dan makna pengabdian yang menyertainya. Selanjutnya setelah masak itu, maka mereka mengadakan jamuan makan bersama. Dari seluruh undangan itu diberikan makan karena sudah dipotong hewan tadi tanpa pilih kasih ataupun tanpa memilih suku agama pun. Selama mereka berada di situ, maka mereka dipersilahkan ikut berpartisipasi dalam acara jamuan makan tersebut. Terus habis acara itu, maka diadakan lagi namanya tari gintur lagi. Habis itu mereka lagi mengadakan tari balian bawo lagi. Nah pemirsa, ini adalah tari gentur yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Nah, kalau untuk tarian gintur atau tari selendang, itu melambangkan rasa sukacita kita. Maka melibatkan semua pengunjung bagi mereka yang berkeinginan ataupun ada kepandaian di dalam ikut menari. Jadi kan mereka ikut merayakan di dalam acara aruh adat buntang itu. Masing-masing itu beda-beda. Tingkah pola, perilaku, gerak langkahnya tidak harus sama. Karena itu sesuai karakter mereka masing-masing. Ada yang lebih lincah, ada yang sederhana, ada yang agak kaku. Yang agak kaku itu biasanya orang-orang pengunjung yang mereka tidak berkaitan dengan ada jalur angunan buntang tadi. Cuma sekadar dilibatkan ikut nari, maka mereka ikut juga di situ merayakan. Memasuki hari ke-7, rangkaian aruh buntang mencapai tahap penutup. Pada prosesi ini dilakukan pemutusan tali banjang sebagai simbol berakhirnya kewajiban adat, sekaligus penyerahan mahar atau tombay kepada para balian dan patati yang memimpin jalannya upacara. Hari terakhir yang menjelang hari ke-7, maka mereka melakukan namanya penutupan aruh itu, bahasanya memutus tali banjang. Dan sekaligus membayar mahar-mahar ataupun namanya tombay kepada para balian atau para patati itu. Setelah mereka memutus tali banjang itu pun ada sifat ritual
petua-petua dari para belian itu yang pelaksana aru ini mengadakan pamali. Tidak boleh beraktivitas selama 3 hari 3 malam. Itu tidak boleh dilanggar. Karena kalau kita melanggar akan berdampak negatif kepada baik ke kehidupan kita ataupun kepada usaha kita dan lain-lain itu. Nah, yang namanya pamali itu sifatnya sakral, tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan. Pamali adalah batas, penghormatan, dan penjaga keseimbangan. Nah, harapan kita sebagai kepala adat menghimbau kepada masyarakat adat secara umum dan khususnya para anak muda-mudi bagaimana supaya budaya adat seperti buntang ataupun budaya-budaya adat Dayak yang Baharin atau yang lain-lain, bagaimana supaya tetap berkesinambungan, supaya tetap lestari, tidak hilang termakan tergerus kemajuan zaman. Maka pertama, bagi masyarakat adat itu mereka harus memperhatikan apa itu budaya dan memahami apa itu budaya. Terus sehubungan dengan ada program pemerintah sekarang ini yang berbasis mengangkat sifatnya menghidupkan kearifan lokal itu, bahkan pemerintah juga memberi suatu pendorong berupa arahan setiap desa ada yang komunitas adat, di desa itu dibangun LPM yang namanya LA di desa, lembaga. Maka disitulah pihak pemerintah di tingkat desa dengan masyarakat itu mereka akan mengadakan sekolah rakyat atau pelatihan-pelatihan muatan lokal tentang adat istiadat supaya adat itu tetap berkesinambungan, tidak punah ke depannya. Itu harapan kita. Nah pemirsa, itu tadi rangkaian kegiatan Aru Adat Buntang. Dari Halong kita belajar bahwa budaya bukan hanya peninggalan masa lalu. Aru Adat Buntang menjadi bukti bahwa masyarakat Balangan memiliki semangat tinggi dalam melestarikan tradisi leluhur. Saya Parina, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.